Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kitab Mishkatul Anwar dikisahkan bahwa konon Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 300 lembu, dan 100 ekor unta. Riwayat lain mengatakan kekayaan Nabi Ibrahim alaihissalam mencapai 12.000 ekor ternak. Suatu jumlah yang menurut orang di kala itu di zamannya adalah tergolong miliuner. Ketika suatu hari beliau ditanya oleh seseorang, "Ya Nabi Allah, milik siapa ternak sebanyak ini?" Maka Nabi Ibrahim menjawab, "Ini semua adalah kepunyaan Allah, tapi kini masih milikku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, maka aku serahkan semuanya." Jangankan cuma ternak, bila Allah meminta anak kesayanganku Ibrahim Ismail pun niscaya akan aku serahkan. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Quran Al-Azim mengemukakan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim yang akan mengorbankan anaknya jika dikehendaki oleh Allah SWT itulah yang kemudian dijadikan bahan ujian, yaitu Allah menguji keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim melalui mimpinya yang benar, agar ia mengorbankan putranya yang kala itu masih berusia 7 tahun, anak yang sangat elok rupawan, sehat, cekatan, supaya dikorbankan disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri. Sungguh sangat mengerikan. Masya Allah, tabarakallah. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya bunayya, Ibrahim berkata, "Ya wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi, anni azbahuka, bahwa aku menyembelihmu. Madza tara, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Qala ya abatif al, Ismail menjawab, "Wahai ayah, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah engkau akan dapatiku termasuk orang yang sabar." Ketika keduanya siap melaksanakan perintah Allah, iblis sibuk datang menggoda sang ayah, sang anak, dan sang ibu silih berganti. Akan tetapi Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail tidak tergoyahkan sedikit pun oleh pujukan rayuan iblis yang menggoda agar membatalkan niat mereka. Mereka tidak terpengaruh sedikit pun untuk mengurungkan niatnya untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Bahkan Ibrahim alaihissalam melempar iblis dengan batu, mengusirnya pergi, dan ini kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji yang terkenal dengan melempar jumroh. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, ketika sang ayah belum juga mengayunkan pisau di leher putranya Ismail, Nabi Ismail mengira ayahnya ragu-ragu, lalu ia melepaskan tali pengikat tali dan tangannya agar tidak muncul suatu kesan atau image dalam sejarah bahwa sang anak menurut untuk dibaringkan karena dipaksa. Ia meminta ayahnya mengayunkan pisau sambil berpaling supaya tidak melihat wajahnya. Nabi Ibrahim memantapkan niatnya, Nabi Ismail pasrah bulat-bulat
seperti ayahnya yang telah tawakal. Sedetik setelah pisau nyaris digerakkan, tiba-tiba Allah berseru dengan firman-Nya, menyuruh menghentikan perbuatannya, tidak usah diteruskan pengorbanan terhadap anaknya. Allah telah meridhai kedua ayah dan anak memasrahkan tawakal mereka. Sebagai imbalan keikhlasan mereka, Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai korban, sebagaimana diabadikan dalam As-Saffat ayat 107 sampai 110. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin, kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim, yaitu kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Saudara-saudari kalian rahimakumullah, menyaksikan tragedi penyembelihan yang tidak ada bandingannya dalam sejarah umat manusia itu, malaikat Jibril terkagum-kagum seraya terlontar darinya suatu ungkapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu Nabi Ibrahim menjawab la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian disambung oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah sejarah pertama disyariatkannya kurban di hari raya Idul Adha. Kurban yang diperintahkan tidak usah anak kita, cukup binatang ternak, baik kambing, sapi, kerbau maupun yang lain. Pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang paling besar dalam sejarah umat manusia itu membuat Ibrahim menjadi seorang nabi dan rasul yang besar dan mempunyai arti besar. Seperti itulah kemudian umat Islam disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Bapak, ada Pak Wahyudin nggak? Lagi ngawas kan gimana Pak? Iya Mas. Kasih Pak.